Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan ya. Kita hari ini sore ini lagi di kebun karet karena kita nderesnya pagi sore ya teman-teman. Hari ini kita nderes sore ini, tapi karena ini baru mulai teman-teman ya. Kita ini sudah jam 4 teman-teman, mau nderes dulu. Tapi sebelum nderes, kalau nderes agak gelap nggak apa-apa, nanti pakai senter. Cuman sekarang bikin konten dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya, karena channel Wiratadaya untuk selalu mengakses pertanian ya, pertanian karet maupun apapun yang kita kerjakan itu kita upload setiap hari ya, supaya teman-teman tidak gagal paham menyimak dalam setiap harinya, bisa mengikuti channel Wiratadaya dan bisa menonton setiap harinya. Seandainya teman-teman ada yang minat untuk cara-cara bertani untuk tani masa depan ya, insya Allah kita bisa membantu untuk cara-caranya. Jadi kalau mau ada apa-apa, misalkan perlu petunjuk yang belum pernah kalian tahu, bisa di link deskripsi teman-teman ya. Jadi untuk pembahasannya begini teman-teman. Tapi yang sudah subscribe terima kasih ya, yang belum silahkan subscribe. Nah pembahasannya gini teman-teman, ini punya kebun karetnya punya Pak Kadek ya, punya Pak Kadek, karena yang sekian bulan ini digarap orang. Ini seperti kayak yang sana tempat Pak Budi ya, hampir sama ya. Ya, jadi keluhannya itu di batang ya. Di batang ini nderesnya kena kayu teman-teman ya. Nderesnya kena kayu. Nah, nderesnya kena kayu begini teman-teman. Kena kayu ini nderesnya. Nderesnya kena kayu, jadi kalau tidak cepat kita tanggulangi, pulihnya lambat teman-teman. Pulihnya ini sekitar 5 bulanan ya. Jadi kita untuk memicu supaya cepat pulih, cepat bagus, kita sekitar 5 bulanan lah ya. Ini bisa tertutup, ini kayunya bisa tertutup. Jadi untuk supaya lebih cepat lagi, kita banyak pupuk ya teman-teman. Kita kasih pupuk urea ya, urea 1:2 ya ini ya. Ureanya 2, TSP-nya 1 ya kalau mau pakai pupuk kimia. Kalau mau pakai pupuk kandang ya silahkan. Kalau pupuk kandang, kalau 1 karung bisa dibikin 1 karung bisa bikin 10 batang bisa teman-teman. Kalau kohe ayam loh, bisa 10 atau 20 batang bisa. Kalau itu bikin 20 batang 1 karung itu enggak apa-apa. Tapi kalau ini 1 baris kasih 2 batang aja cukup, karena barisannya enggak terlalu panjang ya. Nah jadi bau teman-teman, tapi enggak apa-apa, karena walaupun bau duitnya lumayan bagus, harga lumayan bagus di sini ya. Jadi teman-teman tani yang punya karet ya, yang merasa punya karet sendiri, kalau tidak sempat menderes karet sendiri, usahakan dikerjakan yang orang sudah maksimal ya, yang sudah bisa ya. Jangan teman-teman nyuruh orang yang tidak bisa, akhirnya begini nih teman-teman ya. Kasihan ini. Ini 1 cengkal teman-teman, 1 kilan ini yang sudah kena kayu. Jadi nanti sampai ini belakangnya ini udah kena, ininya belum pulih teman-teman ya. Itu jadi cara kerja kita di kebun karet ini, kita harus teliti bidang manennya begini teman-teman. Karena karet ini kayak punya toko teman-teman. Kalau kita nggak setiap hari kita datangi, dia nggak panen ya. Sama dengan toko, kalau setiap hari nggak kita buka toko kita, itu ya nggak panen juga. Beda kalau tani lain teman-teman, misalkan tani sawit, tani pisang, tani jagung, itu nggak setiap hari kita buka ya, nggak setiap hari kita datangi, itu ada jeda waktu ya. Kalau misalkan petani pisang bisa 2 minggu sekali, petani sawit juga bisa 2 minggu sekali, itu
bisa ada jedahnya kalau model tani itu ya. Nah, kalau yang tani ini yang kalau petani cabai bisa 4 hari sekali, tomat juga 4 hari sekali, itu bisa teman-teman. Kalau ini enggak ada jedahnya. Ini karet ini kayak toko ya, kayak punya toko, kayak punya rumah makan, itu kebun karet bandingannya. Jadi kalau kita kita kerjakan nggak keluar duitnya, itu ya. Itu teman-teman. Jadi kalau yang sudah punya, hati-hati betul ngerawatnya, terutama di bidang pemanenan. Keduanya ini mau musim panas harus hati-hati, waspada untuk pengamanannya, terutama sampah-sampah yang di pinggir perbatasan, batas satu sama yang lain atau batas hutan harus kita bersihkan supaya nanti api tidak mendekat. Siapa tahu nanti ada yang sebelah sana bakar-bakar apinya terbang jadi kena ke karet kita. Itu sudah banyak terjadi di Kalimantan ini teman-teman, banyak terjadi begitu. Jadi kalau kita sendiri, untuk karet saya sendiri sana, itu pasti saya gitu kan teman-teman. Karena dulu pernah tahun 2019 2018 pernah kebakaran juga teman-teman. Itu punya saya itu kebakaran sekitar hampir 100 batang itu. Karena yang membakar itu merasa punya tanggung jawab, itu kita dikasih denda teman-teman, padahal kita nggak minta, dia ganti rugi. Nah itu, jadi kita supaya jangan merugikan orang lain gitu ya, maksud kita ya. Tapi karena apa boleh buat, itu terpaksa karena karet kita juga rugi, dia ngasih ya kita terima gitu loh. Jadi dia karena petani juga, petani karet juga, sama-sama punya karet, dia merasa dalam 1 hari hasil sekian per pohon, dia dihitung teman-teman ya. Karena bisa jangka waktu pulihnya bisa dideret sekian bulan, dia bayar itu dia. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.